Welcome to Live with No Filter Podcast dengan gue Andres WB as your host. Now let's welcome our amazing guest. Sit back and enjoy. Halo semuanya, selamat datang di Live with No Filter Podcast. Guest hari ini guest yang keren banget menurut gue karena dia aktif di Twitter, ya, lebih sering bahas politik sebenarnya. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga ya. Itu tempat nyampah sebenarnya. Itu cuma nyampah ya. Oke, tanpa panjang lagi gue langsung present Edbert Gani Suryahudaya. Thank you Andre. Halo apa Gani. Apa kabar? Baik, apa kabarnya? Baik banget gue. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan jadi sehat. gue yang nanya soalnya ya. Apa lu mau jadi host tanya ke gue? Pengen gantiin tempatnya sebenarnya dari Iya. awal gitu ya. Oke, Gani, pertama congrats lagi untuk Oh, thank you. Sudah menikah. Sudah Iya, menikah. sudah Akhirnya menikah. Akhirnya menikah. Akhirnya menikah. Setelah berapa lama relationship? 10 tahun. 10 tahun, ya. oke. Gue pengen tanya ke lu. Enggak tentang relationship of course. Puji Tuhan. Udah deg-degan ya? Aduh, deg-degan. relationship masa ditanya gitu ya. Iya. Oke, sebenarnya bisa dibilang lu seorang yang pursue pendidikan. Iya. Iya kan? Oke, lu sangat percaya dengan pendidikan. Iya kan? Ini Mm-mm. lu dari kecil emang tipe yang suka belajar di sekolah atau tipe yang kayak karena gue sebianas kalau gue bukan tipe yang suka belajar sekolah. Iya. Gue suka belajar tapi sekolah gue nggak suka. Iya. Iya. Kalau lu dari kecil lu tipe yang suka sekolah. Enggak. Oke. Terus? Jadi gue dari kecil sukanya main. Bener. Gue tuh bahkan gak pernah baca buku loh. Oh really? Gue gak pernah baca buku di masa kecil gue. Oke. Yang mungkin nanti setelah berapa lama gitu gue regret juga gitu. Dulu gue coba baca komik segala macam. Gue gak suka sekolah. Oke. Gue sukanya main bola dan sebagainya gitu. Tapi memang mungkin karena bokap gue orang yang memang sangat mementingkan pendidikan. Tapi dari kecil tuh gue jadi kena tekanan sebenarnya mungkin ya. Kayak harus dia bagus bla 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 bla. Tapi gue belum get it gitu. Itu gue baru mungkin pas udah agak tuaan dikit baru ngerasa itu penting. Which is kapan? Which is, jadi waktu itu mungkin momennya adalah ketika gue masuk SMA. SMA. Masuk SMA, gue masuk SMA Kanisius, itu pun sebenarnya gara-gara bokap. Oh, lu masuk Kanisius? Gue masuk Kanisius, bokap dulu bilang begini, kamu harus SMA atau Kanisius. Kenapa? Karena dia orang Kanisius, dia alumni Kanisius, sesimpel itu. Dan dia ngerasa anak cowoknya mesti ngelanjutin dia. Jadi segitu kerasnya sampai dulu gue punya koko, gitu. Koko gue tuh gak masuk Kanisius sampai dimarah-marahin bertahun-tahun. Lalu kayak lu gak masuk Kanisius tuh orang gagal kayak gitu loh. Oh. Gue tipe anak yang kayak gitu, yang dididik sama orang tua yang sekeras itu. Sampai gue waktu itu coba juga SMP, masuk Kanisius, gagal. Gue baru tes SMA. Oke. Pas SMA gue keterima. Gitu. Nah, tetapi mungkin selama perjalanan waktu gue ngerasa bahwa berteman dengan orang-orang yang gue temui di SMA itu banyak merubah gue. Oke. Jadi bukan sekolahnya per se, tapi siapa yang gue temui di sekolah itu. Oke. Dan banyak sekali gue bertemu orang-orang dan gue ngerasa gue berkembang lah waktu SMA itu. Yes. Dan ketika gue mau ngambil kuliah juga, gue ngerasa bahwa teman-teman gue itu semua pursue pendidikan yang tinggi-tinggi. Bener. Mereka daftar ke Amerika, Singapura, segala macem lah. Kayak bedol desa masuk ITB dan segala macemnya. Dan gue terpanggil atau terdorong juga untuk melakukan hal yang sama. Jadi berada di lingkungan circle orang-orang yang memang pursue pendidikan itu berpengaruh juga. Berpengaruh juga. Gitu. Oke, jadi yang bisa dibilang background lu selain bokap itu berarti lu satu lingkungan dengan orang yang pursue pendidikan. Iya. Oke. Dari lu SMA di Kanisius CC, lu lanjut kemana? Gue lanjut ke UI. UI. Di Depok. Iya. Ke Depok. Ambil apa? Gue ambil ilmu politik. Ilmu politik. Kenapa ilmu politik? Karena gini, jadi waktu gue SMA itu kan sekitar tahun 2008-2009. Bener. Itu adalah momen Pilpres. Oh ya. Zaman SBY. Iya. Iya kan? Nah, jadi waktu itu gue kan IPS di CC. Terus juga gue sering nonton berita. Waktu itu kan kita belum main sosial media kayak sekarang gitu ya. Twitter juga masih baru-baru. Jadi TV adalah sarana sosialisasi yang paling dipakai semua orang. Termasuk gue. Tapi dulu setiap gue buka TV di rumah lagi ngaso gitu. Adanya adalah debat politik. Oke. Entah kenapa gue tertarik. Gue tertarik. Meskipun gue belum tahu nih Andre, apa itu ilmu politik? Ya. Belajar apa sih? Gue belum tahu. Yang gue tahu, oh ini namanya politik kayak gini, seru juga ya. Dan gue punya bayangan, kayaknya mau sekolah ilmu politik kayak gitu. Oke, dari background lu melihat TV Iya. dan lagi waktu debat Pilpres lu memutuskan, oh ilmu politiknya seru. Iya. Dia langsung masuk UI. Iya. Oke, jadi lu dari SMA itu smooth tuh, SMA CC langsung ke UI. Nah, gue nggak smooth. Oke. Jadi kalau smooth kan lu langsung. Langsung? Lulus SMA ya lu kuliah gitu Bener, ya, bener. dapet yang lu mau. Bener. Gue enggak. Jadi gue What dapet happened?
gap year. Jadi gue waktu itu lulus SMA 2011. Tapi waktu itu ada kondisi di mana keluarga gue itu punya keterbatasan, Re. Oke. Jadi gue datang bukan dari keluarga yang memang banyak uang segala macam lah ya. Dan waktu itu kondisi lagi sulit sekali. Nah, pada waktu itu masuk perguruan tinggi negeri itu kan lo harus SBMPTN dan sebagainya gitu. Waktu itu gue gagal di SBMPTN. Nah tapi waktu itu kan ada pilihan sekolah swasta dan sebagainya, ya kan. Nah waktu itu gue sampai satu pikiran bahwa begini, kalau gue masuk swasta seperti kakak-kakak gue nggak ada masuk negeri nih. Cici gue nggak masuk negeri, masuk swasta, koko gue juga gitu. Gue Cina banget ya cici koko gini, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Okay. Nah pada waktu itu gue berpikir bahwa karena juga gue gini, nggak ada orang tua yang nggak mau anaknya nggak sekolah, Re. Bener. Itu mungkin gue nggak realize waktu itu. Tapi yang gue lihat adalah gue nggak mau nyokap gue kesusahan. Oke. Sesimpel itu, kayak misalkan bayar uang sekolahnya, uang kuliahnya kakak gue itu susah dan sebagainya. Gue rasain itu. Dan pada saat itu gue ngerasa bahwa oke, kalau memang gue nggak dapet gitu, misalkan di negeri, karena waktu itu ada undangan SBMPTN undangan, di mana lo langsung masuk segala macamnya. Ya udah gue nggak usah kuliah gitu. Itu gue dapet keputusan itu pun ketika gue udah punya kesempatan sebenarnya kuliah di kampus swasta gitu. Gue gak perlu sebutin namanya, tapi intinya pada waktu itu entah kenapa gue ngerasa gue gak mau ngebebanin orang tua gue. Oke. Dan akhirnya gue memilih untuk menunda kuliah gue. Oke. Tapi itu bukan keputusan yang gampang loh. Iya. Karena gue justru harus bertengkar sebegitu parahnya dengan orang tua gue karena keputusan itu. Oh, jadi orang tua lu gak setuju kalau lu ngambil gap year ini? Tadi yang gue bilang, gak ada orang tua tuh yang gak mau anaknya gak sekolah. Oh ya benar. Mungkin mereka gak mampu, tapi mereka gak mau ngomong itu. Oh. Itu yang gue mungkin baru sadari kekeras kepalaan gue itu belakangan gitu. Meskipun gue juga gak regret keputusan gue itu. Tapi gue ngerasa bahwa memang orang tua seperti itu. Pasti mereka akan berusaha sebaik mungkin biar anaknya tuh bisa kuliah. Oke. Apalagi ya Kanisius mau gimana pun juga itu sekolah SMA elit. Elit dalam artian apa? Semua itu anak-anak pintar di situ, ya kan? Dan semuanya tadi gue bilang bedol desa ke kampus ini swasta yang bagus-bagus, ke luar negeri. Mereka bisa biayain anak segala macam. Dan gue ada di lingkungan itu. Satu cerita unik, jadi waktu itu tuh sekolah itu tuh gempar. Gue tuh di SMA tuh OSIS. Jadi kayak gue kenal guru banyak lah, kenal orang banyak. Hah, si Gani gak kuliah, kenapa? Rame tuh orang-orang. Sampai akhirnya Andre, kan ada ikatan alumni lah ya di sekolah gue. Sampai itu ribut juga. Ada nih namanya si Gani, itu gak kuliah. Gak ada biaya juga. Sampai akhirnya gue juga bekerja mengisi gap year gue itu adalah karena alumni itu juga. Kayak gitu. Lu kerja di mana waktu gap year? Lu ngapain gap year? Nah jadi awal-awal kan mungkin gue awal sok jago gitu kan. Wah gap year aja nih, gue gak mau nyusahin orang tua. Tapi sebulan kemudian gue baru realize, anjir susah juga ya. Susahnya adalah ketika ngelihat teman-teman gue mulai ospek di kampus-kampus. Ketika teman-teman gue udah mulai kayak pergi ke sana, ke sini gitu ya. Terus kayak sibuk dengan perkuliahan. Gue ngerasa left behind gitu. Padahal kan gue milih sendiri tuh keputusan. Iya kan? Dan gue baru ngerasa itu ketika itu berlangsung. Nah pada saat itu jadi gue langsung mikir gini, oke gue mau gap year aja, gue mau nabung buat kuliah. Akhirnya gue milih gue kerja, gue cari kerjaan Re. Jadi dulu gue inget banget yang sekarang jadi istri gue ini, dulu kerjaan adalah nemenin gitu gue sebarin CV. Ngetok-ngetok tau gak? Ngetok-ngetok semua yang bisa gue ketok untuk cari kerjaan. Jadi gue datang ke restoran fast food, tok-tok-tok gitu ya. Misalkan mau beli apa deh? Enggak mbak, saya mau nanya bisa kerja di sini gak sih? Datang ke satu tempat, ke tempat lainnya, gue kayak gitu lakuin itu gitu loh. Di saat teman-teman gue itu udah mulai kuliah dan juga bikin CV dan sebagainya. Kebetulan cewek gue itu kan langsung lanjut kuliahnya gitu ya. Dan menurut gue ya itu ya situasi itu membuat gue memilih ya udah apapun pekerjaannya gue harus kerja dulu. Sampai akhirnya gue diterima di salah satu restoran fast food Burger King lah, sebutan namanya Burger King. Nah itu pun gue dapetnya part time karena itu waktu itu usia gue 18 tahun ya berarti ya 18 tahun tuh. Gue lulus SMA. Ya udah kerja apapun itu. Dan kebetulan di situ gue baru realize ternyata bisa juga ya langsung kerja gitu ya. Mungkin nggak punya perspektif itu sebelumnya kalau nggak dicoba gitu. Ya gitu sih, gue kerja di Burger King sampai akhirnya tadi gue bilang alumni itu kan gempar tuh. Wah ada orang nih si Gani malah kerjanya di mana segala macam gitu lah ya. Ini anak sebenarnya punya potensi bla 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 biasa lah gitu-gitu. Guru-guru pada heboh. Sampai akhirnya suatu malam Dre, ada yang nelpon gue. Halo, ini Gani bukan? Iya Gani, ini siapa gitu. Nomornya gak gue kenal, suaranya om-om. Halo, gue James Prakarsa. Gue alumni CSC 96. Gue gak bakal lupa nama nih orang.
Kenapa? Gitu. Gue denger lu nggak kuliah ya, gitu. Terus gue bilang, iya. Tahu dari mana segala macam. Iya, lu mau kerja nggak? Dia bilang gitu ke gue. Oke, gue mau kerja. Kenapa ya Om? Mau nawarin segala macam gitu. Terus dia bilang, besok ketemu gue ya. Gitu. Dan akhirnya gue dipekerjakan sama alumni CC ini di perusahaan agensi namanya Centric Communication. Jadi copywriter. Jadi creative support lah sebenarnya gitu. Karena ditanya, lu suka apa? Kebetulan waktu itu setelah gue lulus SMA, gue berusaha mencari hobi kan. Nah, hobi gue menemukan namanya menulis. Nah, waktu itu si Rani juga, Rani ini nama istri gue kebetulan. Dia kebetulan gitu ya. Dia ya waktu itu support gue lah. Carilah kesibukan. Gue nulis blog dan sebagainya. Nah, karena gue bilang gue suka nulis blog, gue dipekerjakan jadi copywriter. Dan pada saat itulah akhirnya gue mengisi setahun gue itu dengan bekerja situ. Jadi lu resign dari fast food tersebut? Fast food iya, jadi setelah berapa bulan, 8 bulan, 3-4 bulan gitu. Cukup lama ya? Cukup lama. Kan juga part time kan. Jadi selang-selang gue udah mulai kerja juga di Centric. Ya udah gue resign aja. Nah, tadi satu fakta unik juga tadi belum gue sebutin. Jadi selain si James, gue juga dihubungi sama ketua alumninya Canisius. Saya care banget ya. Iya, jadi ya itu makanya CC itu terkenal dengan keakrabannya, solid. kesolidannya antara alumni. Dan itu gue baru-baru banget realize itu ketika gue lulus itu. Dan langsung gue temukan kondisi itu ketika gue baru lulus SMA. Jadi gue bisa kasih kesaksian lah hal-hal seperti itu tentang CC. Nah, to make it short, jadi ketua alumni itu hubungin gue gitu. Lu udah dihubungin ya sama James segala macam. Mau nggak lu kerja juga di Canisius? Jadi Andre, pada saat itu di usia gue 18 tahun gue kerja 2 kantor. Pertama gue kerja buat si James, Centric Communication itu. Yang kedua gue kerja buat kantor alumni sekolah gue. Alumni itu punya kantor? Punya kantor. Keren banget. Di Canisius itu dia punya kantor alumni gitu. Di lantai 5 ada sekretariatnya. Gue jadi sekretariat di situ. Ngapain itu di kantor? Ya kalau gathering butuh surat, minjem ruangan segala macam, ya adalah hal-hal seperti itu. Berarti aktif ya alumni berarti. Aktif banget. Oh, jadi that's cool. Ini teman-teman gue masih ingat lah. Jadi kalau pada mau nanyain tentang sekolah dulu, bahkan sampai sekarang gitu, pasti nanya ke gue. Kesana gue pasti tahu karena gue pernah kerja di CC gitu. Benar. Padahal ya cuma waktu itu doang. Lagi. Tapi itu, jadi gue setelah gue dari Burger King gitu, gue kerja di 2 kantor yang berbeda. Jadi 3 hari di Centric, 2 hari di Canisius. Berarti lu hustling banget waktu itu. Iyalah gitu. Dengan tujuan untuk bisa menabung ke UI. Gue punya tujuan mungkin bukan UI-nya lah. Minimal gue mau kuliah gitu. Tujuannya menabung kuliah. Pelajaran apa yang lu bisa dapat dari sama lu bekerja di Burger King? Nah, ini menarik. Jadi bahkan sampai sekarang ya, menurut gue pekerjaan atau profesi yang pernah gue geluti, yang paling kasih pelajaran besar ke gue tuh di Burger King. Tadi konteksnya adalah gue dari CC. Temen gue tuh yang tajir sampai tajir mampus tuh banyak. Sampai yang paling kere pun ada, yaitu gue. Jadi ya kelas menengah segala macam, ya hiburannya gitu-gitu ya. Dan ketika pada usia 18 tahun, gue mesti kerja di fast food. Gue pikir kan, ya udah kerja paling kayak gue bayanginnya kayak barista yang keren-keren juga gitu ya. Tapi gue mau kasih tahu nih, buat teman-teman yang nggak tahu mungkin ya, kerja di restoran fast food itu lo nggak punya spesialisasi. Gue spesialisasi kayak SpongeBob, gue bikin ini doang patty. Atau misalkan lo Squidward gitu, lo cuman kasir. Nggak gitu coy ternyata. Lu tuh di rolling. Jadi lu harus bisa semuanya. Lu di training dari A sampai Z, sehingga di hari itu saat lu bekerja, lu bisa di rolling dimanapun itu. Random aja pokoknya. Random aja. Kamu hari di kitchen, Iya. Lu hari di toilet, gitu. Nah jadi gue belajar semuanya pada saat itu. Gue udah pernah megang patty, gue nge-wrap burger gitu ya. Gue siapin preparation segala macam. Sampai hal yang kayak misalkan nyuci WC. Jadi mungkin gue ngerasa bahwa pada saat itu dengan gue mesti nyuci WC, gue bersihin meja di lobi, orang-orang marah-marah, kayak komplain. Biasa kan lo kalau makan restoran suka gitu kan, misalkan kayak kita itu kayak, tolong dong mas nih nggak bersih segala macam. Gue rasain itu di usia gue 18 tahun. Di usia semuda itu bagi gue adalah membuat karakter gue itu berubah seketika. It shape you. Iya. Dan waktu itu bahkan mungkin agak lompat ya, Dre ya. Ketika gue masuk UI, gue tuh kayak misorientation gitu loh.
Karena gue lihat kayak ini kok bocah semua ya, kayak nggak disiplin, Iya, iya. kayak main-main, Iya, nggak iya, tahu waktu. Iya, Gue iya. ngelihatnya kayak begitu. Padahal mungkin tuh normal di usia itu. Benar. Tapi karena gue udah melakukan itu Iya. semua pekerjaan-pekerjaan yang kasar Iya, iya. sampai kantoran tadi sentrik tadi, Iya. itu merubah gue. Uh-huh. Dan terutama gue gara-gara kerja di Burger King, gue jadi lebih bisa menghargai pekerjaan apapun itu. Oh, true. Karena mungkin kita dulu ngelihatnya ini rendah banget sih kerja di restoran ngepel-ngepel. Yes. Tapi kita perlu tahu, waktu itu pun juga gue sempat nanya, Bang ngapain sih, salah satu senior ya, Yes. Bang kok kerja di sini sih? Yeah. Ya gue senang bikin burger. Passion. Passion. Oh, really? Ada orang yang memang demennya tuh kerjanya bikin burger. Oke. Dan kalau masalah gaji nih, gue mau kasih tahu ya, kalau yang lo full time, Yeah. kerja di fast food, Yeah. itu tuh punya jenjang karir yang jelas. Oh, benar? Lo dari staff, Yeah. terus jadi staff manager, jadi manager, Yeah. dari manager bisa ke pusat segala macam, punya jenjang karir yang jelas. Oke. Jadi maksud gue itu emang pilihan karir. Yeah. Mungkin yang gajian kerja di kantoran, Yeah. dengan mereka yang kerja di restoran seperti itu mungkin sama aja penghasilannya. Dan gue seneng gue bisa menyadari itu. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, gue jadi bisa menghargai pekerjaan-pekerjaan yang sangat simple gitu loh. Jadi yang kayak bersihin WC Yes, segala yes. macam itu mereka ya bekerja. Yeah. Kita nggak boleh mandang itu sebagai pekerjaan yang rendah Benar. kayak gitu. Bener, Karena bener. mereka bekerja untuk apa? Untuk keluarganya, untuk Yeah. mungkin cita-citanya semuanya nggak tahu lah gue ya. Jadi gue belajar banyak sih di situ dengan gue bersihin meja orang, dimarahin orang yeah, gitu ya, bersihin sisa makan orang. Yeah. Gue jadi lebih sekarang nih misalkan kalau Yeah. gue makan di tempat apapun itu gue kebiasaan jadi kayak gue taruh di itu sendiri tray, gue taruh gitu ya. Terus ke kitchen itu Ke kitchen ikutin masak. Iya, terus Terus kayak gitulah. Jadi kayak perbedaan karakter tuh jadinya sangat kental waktu itu. Yes. Soalnya gue mau cerita dikit, gue juga ada share gue. Mungkin gue gak ngambil gap year, tapi di antara gue SMA ke kuliah, gue sempat kerja menjadi SPB. Oke. Ya, di SPB. Dan itu gue sangat bersyukur. Iya. Sama kayak gue sangat bersyukur menjalani pekerjaan itu. Iya. Yang Iya. orang pandang kayak apaan sih gitu. Iya, Jadi gue ingat banget, gue kerja jadi SPB. Karena gue bingung mau ngapain kan. Jadi Iya, gue oke deh coba magang deh. Iya. Nah, jadi SPB, gue SPB suatu kopi sasetan Oke. gitu. Dan gue diletakkan, rumah gue Jakarta Barat kan. Gue letakkan di Serpong. Oke. Saya itu di Serpong, jauh banget. Itu ada mall, lupa gue nama mall apa, WTC Serpong or something like that. Ya kan, jadi SPB diletakkan di depan Swalayan. Gitu. Dan satu hari seharian bener-bener dari pagi sampai Iya. malam, upah gue 50.000. Iya. Upah gue 50.000. Yang sebenarnya to be honest 50.000 itu adalah uang jajan gue ya udah menurut gue di saat itu gitu. Karena to be honest gue lumayan privilege sebenarnya Iya, bisa iya. gue bilang gitu. Iya. Makanya gue coba 50.000 sehari. Tapi gue mikirnya bukan uangnya akan gue dapat, tapi pengalamannya. Jadi waktu itu gue aja SPB gitu, gue tawarin tuh ke siapa yang lewat Iya. gitu. Ternyata dicuekin tuh bete loh. Iya. Kan? Dicuekin kayak ini kita lagi ada promo nih gitu, bundling gitu. Dicuekin tuh bete loh, kayak dalam hati kan lo bisa bilang say no aja. Iya. Dan ternyata dari situ gue tahu kalau ada SPB nawarin lo nggak boleh diem doang. Iya. Iya kan, dengan lo cuma bilang oh enggak makasih mas, itu udah nice buat lo. Karena lu tahu rasanya kan. Bener, tahu Itu banget yang rasanya. penting Itu gitu yang penting loh. bener. Iya. Dan di situ waktu itu kebetulan ada cerita pembukuan ya kurang 20.000. Kurang 20.000 Di hari itu ya? Di hari itu. Heeh. Semuanya panik SPG-nya. Gimana nih kurang 20.000? Ternyata 20.000 buat mereka tuh besar banget. Iya. Itu pelajaran sampai sekarang gue bikin merinding. Iya. Terus gue kan dengan santainya kurang 20.000. Ini gue tambahin. Iya. Gue bilang gak apa-apa nih gue tambahin. Semua nengok yang bener. Semua itu kaget kayak yang bener gitu. Yang bener. Gak apa-apa kamu tambahin. Gak apa-apa. Gitu. Di situ gue bisa value 20.000. Yang biasanya kayak 20.000 buat jajan ya udah itu dengan sangat besar di situ. Iya. I mean that's a good story. That's a good lesson. Dan gue percaya jangan lu juga ngalamin itu. Iya. Ini satu, gue jadi tertarik juga ya. Jadi Iya. salah satu tugas di Burger King itu adalah mencuci tangan. Nah oke. Jadi semua orang itu harus steril, gue baru tahu juga. Jadi gue perlu ngomong juga ke orang-orang gitu ya bahwa emang ada pengecekan SOP. sterilisasi yang sangat ketat untuk fast food gitu ya. Dan waktu itu sekarang lagi viral nih, bukan viral lagi banyak orang kayak cara mencuci tangan Yes, gitu. campaign. Itu udah dari dulu gue udah tahu. Oh, oke. Jadi maksud gue kayak ternyata itu semua orang kalau kita ikutin tuh jadi hal yang umum tuh kayak dari dulu kita udah bisa iniin pandemi Iya. Actually it's a common knowledge ya. Iya. Oke, then after Burger King selesai, lu ke UI, ilmu politik semua lancar. Jadi semua lancar, bahkan lancar banget. Jadi gue tuh hanya memilih ilmu politik UI. Wow. Jadi kalau lu
SBMPTN, Yeah. lu tuh bisa milih kan 4 Yeah. pilihan Yeah. gitu-gitu ya. Gua mungkin agak nekat waktu itu. Udah tahu gua gap year malah nyolot gitu ya, Yeah. istilahnya kayak gue cuman mau politik. Yeah. Jadi gue cuman tulis 1 ilmu politik UI udah. Oke. Jadi kalau gue gagal ya gue gagal. Iya iya. Karena gue tahu kayak gue cuma mau politik gitu. Iya, aja. lu udah tahu berarti di Iya. situ ya. Dan after dari situ lu lanjut studi lagi apa gimana? Abis lulus dari UI, Iya. ya gue kerja dulu 1 tahun, Di? tahunan. Gue kerja di CSIS jadi Oke. asisten peneliti. Iya. Terus gue gue cabut ke UK. Oke. Lu cabut ke UK kenapa lu memutuskan untuk cabut ke UK dan lu ambil apa? Gue ngambil ilmu politik juga. Lanjut, Gue master? lanjut political science and political economy untuk master degree. Oke. Kenapa ambil itu? Dan kenapa UK? Kenapa UK dan kenapa ngambil itu? Oke, kenapa ngambil jurusannya kali ya? Iya. Jadi selama gue 4 tahun kuliah ilmu politik, gue makin jatuh cinta dengan keilmuan itu. Oh. Bukan politiknya ya, tapi keilmuannya. Kenapa? Karena gue ngerasa gue kayaknya emang passion kali ya, dari susah. Orang banyak yang suka politik, Iya. tapi banyak yang nggak suka ilmu politik. Oke. Kayak gitu. Iya. Politik sebagai entertainment aja. Iya. Sedangkan ilmu politik tuh lebih kayak lo belajar filsafat, Iya. ada soal public policy gitu-gitu. Iya. Gue suka aja, gue gak tahu kenapa. Aha. Dan tadi lu tanya pertama-tama kan lu suka belajar enggak? Tapi pas kuliah gue suka belajar. Oke. Kenapa? Gue baru tahu serunya membaca. Oh. Karena kalau lu kuliah di ilmu politik, lu harus baca. Kalau lu nggak baca, lu nggak bakal bisa belajar. Aha. Gitu. Jadi gue mesti baca banyak-banyak buku dan Iya. ternyata asik baca. Iya. Jadi banyak banget buku dan gue ngerasa gue tertinggal dengan banyak orang yang sudah lebih banyak baca buku. Iya. Jadi sejak itu gue kayak makin suka belajar, suka nulis, segala macam ya. Akhirnya gue merasa bahwa emang gue mau S2 dan gue merasa bahwa memang track gue kayak mau jadi akademisi lah kayak gitu waktu itu. Jadi gue ya udah memang punya target juga, gue mau Iya. S2 atau studi lanjut lah istilah gitu. Oke. Dan after that lu kelar dari London, lulus, apa yang lu lakukan abis itu? Gue mau kawin. Itu harus disebut kan mau ngapain? Harus, Gua bener, mau bener. kawin Bener, habis bener, lulus, bener, ya kan? bener. Dan? Tapi gue intinya mau pursue, gue punya cita-cita memang menjadi ya teknokrat lah istilahnya. Apa teknokrat ya bahasa gampangnya? Apa itu teknokrat? Ahli lah ya, expert lah. Expert. Tapi expert di politik, Yeah. kebijakan publik Yeah. gitu. Jadi memang gue akhirnya balik ke kantor yang dulu gue kerja, ya CSIS gitu sampai sekarang akhirnya. Dan ya gue meneliti karir sebagai sebagai peneliti Oke. gitu. CSIS tuh ngapain sih bro kalau betul? Jadi Center for Strategic and International Studies Iya. itu adalah think tank. Think tank apa sih bang? Gitu Iya, kan. kan? Iya, bener. Think tank gue kira semua orang udah tahu gitu Iya. kan. Think tank ini jadi istilahnya adalah sebuah institusi yang membantu memberikan konsultasi kebijakan publik. Oke. Isu-isunya kalau di CSIS bisa isu ekonomi Iya. gitu, banyak ekonom, isu politik gitu soal isu-isu peraturan politik, lalu analisa-analisa politik Iya. gitu ya. Sama studi soal keamanan, Iya. hubungan internasional Iya. gitu kayak TNI sama negara lain gimana kondisinya gitu Iya. lah. Jadi memang highly akademik ya gitu. Ya. Oke, so lu udah berapa lama nih di CSIS? Kalau gue tambahin asisten researchernya Iya. gitu, mungkin ini gue udah tahun kedua sebagai peneliti, jadi ya mungkin 3 tahun kali ya, kurang lebih lah, kurang sih sebenarnya. Tapi gue juga mulai dari intern, Dre. Oh, Jadi, nah ini cerita unik ya. oke. Kan gue udah punya kisah gue gap year, Bener. karena gue nggak punya duit. Iya. Akhirnya gue bisa kuliah, alhamdulillah Iya, kan gitu. bener. Ketika gue masuk UI, ternyata gue bukan menjadi orang yang realistis. Oke. Gue malah menjadi orang yang semakin idealis. Dalam artian kayak gue maunya ini gitu loh. Iya. Pas gue lulus, gue inget banget apa yang dikatakan oleh mantan pacar gue alias istri gue. Oh, oke. Dia bilang begini, cari kerja lah. Cari kerja yang dapat duit. Pada kondisi itu kan gue telah setahun nih. Bener. Dia udah kerja. Iya. kan? Dia pokoknya yang dia tahu kerja dapat duit. Iya. Dan gue mau lu kerja sekarang. Lu udah kemarin nyusahin gue istilah begitu lah ya. Iya, iya. Nah gue enggak. Jadi? Karena gue idealis, gue merasa CSIS kantor gue sekarang adalah kantor yang sangat ideal buat gue. Oke. Karena think tank tertua di Indonesia sudah udah mau 50 tahun tuh CSIS. Iya. Bagi gue nggak ada tempat lain yang terbaik selain CSIS di Indonesia. Iya. Jadi gue bilang, gue mau CSIS, mau coba gitu ya. Akhirnya gue coba intern. Dan internnya nggak berbayar. Iya. Jadi waktu itu istri gue tuh kayak ngapain, nggak sempet berantem gitu Iya. lah. Karena kayak dia nggak mau, udah cari duit lah, udah lah yang gitu-gitu Iya. udah gitu. Iya. Meskipun sampai sekarang akhirnya dia juga menyadari bahwa gue mengambil pilihan yang tepat juga untuk hidup gue, kayak gitu. Yes. Jadi ya memang gue udah punya tujuan, gue mau kerja di CSIS dan untungnya mungkin jalannya lapang aja. Jadi gue sekarang juga jadi peneliti. Bisa dibilang kayak lu tahu apa yang lu mau dari lu kuliah. Mungkin gue orangnya kayak gitu kali Iya ya. kan? Kayak, kalau gue lihat kan so pathway bener-bener dari Iya. lu mau masuk UI politik. Kenapa? Karena lu bilang karena gue tahu gue suka politik, gitu kan. Dan lain sampai so-on sampai lu bisa ke London, sampai jadi intern dan lain-lain. Mungkin untungnya karena gue
nyemplung aja gitu loh. Oh. Jadi kayak oke, gue tahu gue mau politik, tapi kan nggak semua teman-teman gue yang ngambil ilmu politik ya kerjanya di bidang politik. Kerja di bank juga banyak kan gitu. Tapi ketika gue kuliah, gue kayak bener-bener membuka otak gue untuk menerima semuanya. Jadi mungkin gue jadi jatuh cinta sama politik itu sendiri gitu ya. Akhirnya gue ngerasa kayak ya udah gue mau kerja di bidang itu gitu. Gue sama sekali nggak mikirin materi gitu loh waktu itu. Gitu. Kayak gitu. Sebenarnya di umuran lu banyak gak sih orang yang kayak lu di politik? Soalnya setahu gue kan kita kan termasuk di generasi muda bisa dibilang, ya kan? Dan generasi muda tuh kalau di circle gue mostly semuanya kayak nggak peduli sama politik sebenarnya, ya kan? Bisa dilihat sebenarnya campaign yang kemarin waktu pilpres pengen galakin anak muda supaya vote, bener kan? Gitu kan? Kita bisa lihat betapa ignorannya anak muda Indonesia terhadap politik. Tapi lu kebalikannya, di saat semuanya ignoran, lu tuh semangat tentang politik, bener kan? Nah, menurut lu kedepannya generasi muda ini bakal gimana sih di Indonesia about politik? Tadi gue sempat singgung soal entertainment politik ya. Yes. Jadi gue kemarin agak nyindir temen gue ya, karena di salah satu surat kabar ada iklan acara politik fest. Wow. Jadi politik bikin festival, isinya kayak entertainment gitu. Gue nyinyir aja sebenarnya. Tapi begini Andre, tadi gue bilang bahwa kita mesti pisahkan politik sebagai entertainment tadi yang sekarang sudah jadi entertainment dengan politik sebagai keilmuan yang memang untuk membuat politik semakin lebih baik. Kalau lu tanya sekarang itu banyak gak sih yang melek politik? Banyak. Malah banyak yang nyari duit juga di politik kan begitu. Dalam konteks tadi entertainment. Entertainment gitu jatuhnya. Tapi gue nggak mengkategorisasikan diri gue ada di tengah-tengah orang-orang itu. Kayak influencer politik, gue bukan influencer politik, gue peneliti. Nah jadi kalau lu tanya, apakah banyak orang kayak gue? Nggak banyak yang mau jadi peneliti politik. Maunya jadi komentator politik. Kayak lo komentator bola aja, paham gak? Jadi kan kayak ya entertainment aja, itu banyak. Tapi juga itu bagus. Tapi menurut gue tetap perlu ada anak muda yang kayak gue nih, masuknya benar-benar ke kebijakannya, ngasih masukan yang expertise. Dan gue cukup beruntung sebenarnya Andre, dengan track gue bisa terlibat sedini mungkin di usia gue. Jadi ketika teman-teman gue yang lain di angkatan gue mungkin banyak yang udah terlibat, tapi ya sebagai itu entertainment sebagai influencer. Tapi yang benar-benar nulis ini, nulis itu di surat kabar segala macam mungkin nggak banyak di generasi gue. Oke. Jadi mungkin ada level playing field yang beda. Beda. Politik tapi lu bagi dua nih ya, entertainment dan researcher kayak lu. And then kalau kita ngobrolin tentang pendidikan, ya kan, bisa dibilang pendidikan itu privilege gak sih? Gue selalu bilang itu privilege. Itu privilege. And what do you think about privilege sebenarnya? Point of view tentang privilege itu apa sih? Definisi soalnya kan kita lihat banyak keributan. Kemarin sempat keributan nih di Twitter. Gue gak demen nih mulai privilege. Oke. Sebagai lu yang bisa dijalanin kalau menurut lu pernah merasakan susahnya hidup, ya kan? Hingga sekarang menjalani karir menjadi sekarang seperti ini, ya kan? Lu point of view tentang privilege apa sih? Oke, gue akan mulai dengan begini. Satu-satunya privilege di hidup gue, itu adalah pendidikan gue. Gue mau bilang itu. Karena gue nggak lahir dengan keluarga background ekonomi tinggi dan sebagainya. Bukan anak cucu siapa yang orang-orang besar. Gue ngerasa nggak punya itu. Dan dalam karir hidup gue ngerasa kesempatan yang datang ke gue karena gue belajarnya bener-bener. Tanpa gue misalkan ya, tanpa gue masuk CC keterima gitu mungkin gue nggak terbuka kesempatan gue yang lain dengan gue sekolah di SMA yang baik. Tanpa gue masuk UI dan belajar yang bener-bener, mungkin gue nggak bisa diterima di CSIS atau mungkin S2 gue. Tanpa gue kuliah di LSI, gue nggak mungkin jadi Gani yang sekarang. Jadi gue selalu berusaha untuk misalkan kayak naik di tangga berikutnya dengan cara gue cari pendidikan yang baik buat gue. Dan itu sudah gue rasakan banget. Tanpa gue punya basic pendidikan yang baik, mungkin gue nggak akan jadi gue yang sekarang. Karena itu membangun kredensial gue. Gani anak UI sekarang kayak wah ini Gani anak LSI gitu istilahnya kayak gitulah ya. Dan itu sangat berperan banget. Jadi gue sangat percaya Andre ya. Kalau orang yang bilang kayak siapa tuh misalkan kayak si jutawan ini cuma lulus SD. Tapi itu 1 banding 1 juta orang. Lu gak bisa kasih advice yang sangat randomized begitu loh. Sangat random. Kenapa? Karena itu gak mungkin terjadi untuk semua orang. Satu-satunya cara biar semua orang punya akses yang minimal sama itu pendidikan. Dan gue pun sudah merasakan itu. Jadi bagi gue privilege gak privilege. Yang penting adalah pertama itu usahanya.
aksesnya ada, oke. Tapi kalau lu nggak usaha sendiri, lu juga nggak bakal dapet. Oke. Gue punya akses, gue mungkin bisa kuliah di UI. Caranya gimana? Daftar. Abis daftar apa? Tes. Cara yang bisa masuk gimana? Belajar. Kadang-kadang orang tuh take for granted aja gitu loh. Yeah. Kayak misalkan, oh Gani anak LSI, iyalah dia pinter. Iya kan? Iya. Oh dia mah lulusan UI. Gitu aja, padahal bagi gua terlalu banyak variabel untuk mengatakan bahwa orang memang sudah jalannya seperti itu. Teman-teman gue yang tajir banyak dan yang gagal kuliah pun banyak. Teman-teman gue banyak yang kekurangan kayak gua, banyak yang lebih sukses dibanding gue. Jadi maksud gue adalah yang penting adalah akses mesti dibuka semuanya agar orang yang underprivileged bisa. Tapi tetap gue orang yang selalu percaya sama usaha diri sendiri. Jadi gue nggak pernah bilang bahwa gue punya privilege ini itu gue nggak peduli. Bahkan teman-teman gue pun gue bilang gue nggak peduli lu siapa. Kadang-kadang tuh kita selalu kayak mandang, wah Andre nih pasti orang tajir nih, bajunya bagus. Dari situ kita udah ngecap orang dengan itunya. Jadi apapun yang Andre lakukan, gue ngecap dari apa yang Andre pakai. Gue nggak terbiasa untuk hal-hal gitu. Dan gue rasa itu yang harus dikedepankan. Gak penting lah kita ngomongin kayak ini ya privilege, lu harus sadar. Oke, gue sadar privilege gue. Tapi lu juga mesti sadar usaha gue. Mungkin gue enak ngomong gini karena gue gak punya privilege gitu ya. Tapi gue orangnya bodo amat. Jadi kayak lu mau tajir kayak mau apa, it's okay. Karena bagi gue yang gue penting adalah apa yang ada di isi otak lo. Bukan ada di isi dompet lo. Segala macam gue gak peduli. Kayak gitu. Oke. And talking about education, ya kan? Menurut sistem pendidikan Indonesia gimana sih? Karena gue inget, gue nih ini keresahan gue ya. Dan ini gue sering sharing ke teman-teman gue gitu. Ini keresahan gue. Gue inget banget waktu SD, gue belajar sesuatu menurut gue nggak esensial di hidup gue. Makanya gue kesel sekolah. Ini gue traumatik. Gue trauma sekolah. Karena waktu SD, gue inget banget, gue ada pelajaran, gue lupa entah itu PLKJ, Pendidikan Lingkungan Kesenian Jakarta atau PPKN gitu. Yang belajar tentang WC gitu kan ya, kebersihan. Iya. Gue ada belajar tentang, gue disuruh ngafalin tes. Lu harus hafal alamat-alamat kedubes di Jakarta. Wah, gue gak pernah belajar gitu tuh. Keren juga sekolah lu. Nah, ya kan? Gue sempat belajar itu SD. Dan mungkin itu dari sekian banyak yang menurut gue, begitu gue sadari sekarang, buat apa gue sekolah itu? Buat apa gue belajar itu? Instead of mungkin lu kasih gue pelajaran financial literacy kayak yang kepake waktu adulting, buat adulting lah. Dibanding gue ngafalin itu gitu. Menurut lu gimana sistem pendidikan di Indo? Gue setuju sama apa yang lu bilang tadi semuanya. Tapi bagi gue pengen nambahin aja. Pendidikan kita bobrok. Itu harus kita akuin. Lu suka gak suka gitu ya. Dibandingin negara tetangga bobrok gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak kita nggak diajarin untuk memahami sesuatu. Kita disuruh ngapal. Itu udah salah. Dan yang berikutnya adalah untuk pelajaran-pelajaran esensial, bahkan seperti matematika pun juga ngapal. Padahal itu untuk pelajaran apa sih? Untuk logika. Problem solving gitu. Itu satu. Itu juga kayak pelajaran bahasa, sastra, itu kita disuruh ngapain sih? Bikin grammar segala macam gitu yang ribet, hafalan juga. Tapi kita tidak diajak untuk bisa mengapresiasi sastra itu sendiri. Kalau lo ke luar negeri, anak-anak tuh disuruh apa dari kecil? Baca novel, bukan suruh bikin kayak tulisan grammar kalimat SPOK, enggak. Yang penting anak itu suka dulu segala macam. Tapi ini hal pertama yang paling penting yang gue rasain seumur hidup gue, kenapa gue ngerasa bobrok buat pendidikan kita adalah ketika gue di LSI. Jadi gini, Re, pas masuk LSI gitu, hal pertama yang harus dilakukan di jurusan gue terutama adalah gue mesti ikut math camp. Apa itu math camp? Karena jurusan gue adalah political science tapi base-nya adalah matematik. Jadi gue disuruh kelas matematik pengantar dulu. Bukan gue doang tapi semuanya. Dan di situ gue baru ketemu satu hal yang gue gak pernah ketemu sebelumnya. Apa tuh? Kalkulus. Ini menjadi menarik. Kenapa? Karena pendidikan kita IPA dan IPS membuat anak IPS atau mungkin jurusan bahasa nggak pernah dapat kalkulus. IPA dapat ya? IPA dapat. Oh, soalnya gue IPA. Ya makanya gue juga nggak IPA. Gue IPS. Gue IPS. Justru itu. Ketika gue sadar IPS nggak ada kalkulus. Kok gue belajar ilmu politik? Ilmu politik loh, bukan ngomongin kayak hard science ya. Kok gue disuruh belajar kalkulus? Intinya apa? Ada gap tentang pendidikan yang begitu besar untuk hal-hal yang sebenarnya esensial. Dengan lu belajar matematika secara baik dan dalam, lu bisa memahami lebih banyak konsep, lu bisa memahami lebih banyak logika dan terpakai di semua cabang ilmu. Jadi kita tuh udah unequal negara kita itu, bahkan sejak jurusan itu. Jadi kita akses kita untuk dapat pendidikan yang lebih baik, profesi yang lebih baik, ilmu yang lebih baik sudah dipotong waktu kita baru umur 16 atau 15 tahun dengan apa? Jurusan itu. Padahal mungkin orang zaman dulu mikir gini kali ya, lu anak IPS lu gak mungkin ada ketemu matematika segala macam, jadi gue kasih yang biasa-biasa aja lah, aljabar gitu-gitu aja lah, mungkin ya function gitu-gitu.
dia nggak sadar bahwa ilmu itu kan terus berkembang. Dan yang perlu kita kasih ke anak-anak kita adalah modal biar dia bisa nemu passion dia, gitu kan. Dan cara dia dapat passion dia harus terliterate dengan baik, dia harus punya logika yang baik. Exactly. Jadi menurut gue ke depannya yang paling penting adalah nih Pak Menteri atau siapapun itu nanti, bahkan COVID kayak gini, lu nggak usah lah sibuk-sibuk ngasih ajaran yang lain yang banyak-banyak. Lu cukup perlu ajarin dia matematika, bahasa Inggris, udah. Lu fokusin anak-anak kita yang gap year sekarang setahun di rumah doang, belajar 2 itu. Karena bagi gua, tanpa kita punya generasi muda dengan 2 keahlian itu, kedepannya kita nggak akan kemana-mana. Kualitas kita kan gitu-gitu aja. Menurut gua. Jadi esensial menurut lu tuh bahasa Inggris dan matematika? Iya. Kenapa matematika? I mean, what's with calculus? Karena gua gak tahu calculus nih. Iya. Gue juga gak ngerti sebenarnya. Gue itu kayak belajar aja gitu. Kalau gue gak lulus. Nah, menurut lu kenapa calculus? Karena begini, segala macam perbincangan kita yang bikin konflik dan segala macam karena kita kurang logika aja orang-orang kita. Kita nggak terbiasa berpikir secara logis dan cara paling mudah untuk belajar menjadi masyarakat yang logis, lu belajar matematik. Jadi kalau dalam datanya lah ya, lu bisa bandingin semua negara di ASEAN, Indonesia salah satu negara yang paling buruk di dunia bahkan matematik. Akhirnya apa? Kita terlalu percaya untuk hal-hal yang gak logis. Kita lebih percaya dengan hoax dan segala macam. Mungkin kesana apa hubungannya? Ada hubungannya. Karena dulu generasi yang lebih tua dibanding kita, yang pendidikannya lebih parah dibanding kita, mereka gak terbiasa mikir why. Mereka disuruh ngafal. Exactly. Pokoknya lu apalin ya. Kenapa seperti itu Pak Bu? Gak boleh. Gua keplak lo kalau lo nanya. Iya kan? Dijewer apa gimana? Gak bisa kritis. Gak bisa kritis gitu. Dan menurut gua, dengan lu belajar matematik, bahasa Inggris untuk apa? Untuk kita sudah menjadi masyarakat global. Lu suka nggak suka, cara anak-anak itu bisa bersaing nanti ke depannya bahasa Inggris. Gua ngerasa gua underprivileged karena gua nggak punya pendidikan bahasa Inggris yang baik mungkin. Orang-orang yang lebih tajir segala macam mungkin punya akses itu. Dan kita mesti kasih akses yang sama orang-orang itu agar mereka punya kesempatan yang sama untuk jadi orang yang lebih baik berikutnya. Gitu. But honestly speaking, do you still have hope for this country? Gue masih punya hope. Gue masih punya hope. Pertama, hope gue mungkin soal karakter ya Andre. Kelas menengah kita makin banyak. Yang makin banyak itu berarti punya duit. Iya kan? Kelas menengah soalnya. Dengan kelas menengah makin banyak itu berarti kelompok urban, perkotaan makin banyak, pendidikan yang makin banyak juga makin banyak gitu ya. Dengan begitu pasti ada kualitas yang meningkat gitu ya. Ada hal yang membuktikan ini sebenarnya. Dengan karakter logis tadi ya. Tahun lalu kalau lo ingat, ada aksi besar-besaran mahasiswa. September 2019 gitu ya. Orang-orang pada banyak yang ribut lah ya, terlepas kontroversinya kayak penting atau gak penting segala macam. Tapi menurut gue itu adalah aksi yang paling penting sejak kita krisis moneter 98. Kenapa? Karena kita punya generasi yang turun ke jalan ribuan yang tidak hanya dari satu kelas ekonomi tertentu atau sosial tertentu. Semua latar belakang anak muda SMA berarti generasi Z ya kan yang baru lahirnya itu 2000-an gitu ya. Mereka turun ke jalan untuk membela apa sih? Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, kebebasan untuk perempuan-perempuan punya akses yang sama. Hal-hal yang sebenarnya adalah karakter negara maju. Gitu loh. Mereka bukan, kalau 98 kan kayak krisis ekonomi gitu. Kita gak krisis loh. Gak ada krisis ekonomi, semua masih bisa makan. Tapi mereka turun ke jalan untuk membela nilai yang bagi gue sangat esensial sebagai hubungan manusia gitu loh. Antar manusia. Waktu itu gue datang. Karena ya gue sebagai peneliti tapi juga sebagai orang yang memang support gerakan itu. Di sana gue gak emes sama anak-anak UI. Kenapa? Udah biasa, emang lu mesti turun. Udah tau lah. Yang gue emes tau gak lo? Gue ketemu anak-anak LSPR, gue ketemu anak-anak UPH, gue ketemu orang-orang yang mungkin dalam pandangan normal gak penting tuh politik, gak penting tuh apa sih lu panas-panasan, tapi mereka mau. Artinya apa? Artinya kita punya generasi yang sudah standarnya tuh sudah naik. Titik start mereka untuk situasi yang ideal itu sudah meningkat dibanding orang-orang tua kita. Caranya ke depannya adalah kita harus bikin anak-anak muda ini punya akses yang lebih besar. Karena gue sangat yakin mereka punya potensi untuk ngerubah hal-hal yang gak bener, yang gak logis selama ini, yang sudah diturunkan sama generasi-generasi tua kita. Dan gue sangat percaya itu. Aksi tahun lalu itu adalah aksi yang terlalu di underestimate sama orang-orang. Karena tidak melihat esensi yang paling penting dari aksi itu. Yaitu adalah itu tadi.
potensi orang-orang itu punya nilai kemanusiaan yang lebih baik dan melek politik yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Alright. Oke, last question. Ya. Kita main what if. Oke. What if lu jadi presiden di Indonesia? What if ya? Yeah, what if. What if aja gitu kan, what if ya. What if gitu. Lu mau ngapain sih step lu pertama? Ya menurut lu kayak sektor apa yang harus lu beresin atau apa yang lu mau ngelakuin deh? Jawabannya adalah tergantung gue jadi presiden tuh kapan. Oke. Let's say Kenapa? 2024 deh. 2024. Yang paling dekat deh. Yang paling deket ya. Berarti urgency kan berarti. Urgency. Iya. Gua mau pokoknya pendidikan itu harus diterusin apa yang sudah ada sekarang. Hah? Tapi juga tadi harus fokusin lagi. Udah pokoknya matematika, bahasa Inggris. Oke. Kenapa? Nih Andre ya. Kalau konteksnya 2024. Iya. Kita punya, nih yang gue percayai, kita punya generasi yang gap year. Gap year kenapa? Karena mereka dalam situasi ini harus belajar di rumah. Yes. Dan gak gampang buat anak kecil ya kan belajar di rumah. Pertama, gak semua orang tua punya skill guru. Kita Benar. gak dididik untuk jadi guru. Exactly. Sehingga orang-orang sekarang pada stres suruh ngajarin anaknya. Yeah. Sampai kayak desperate, "Pak, Bu, saya udah Nggak give kuat." up lah, Yeah, please yeah. anak saya diajarin gitu." Udah give up. Yeah. Berarti apa? Berarti ada penurunan kualitas secara tajam anak-anak ini setahun atau lebih sampai vaksin ditemukan. Bener. Gue waktu itu dalam situasi terbatas ya, diskusi terbatas, kita ngomong-ngomong sama para pakar, mereka bilangnya begini, kualitas dari 0 sampai 100 yang bisa diserap sama anak-anak ini, anak-anak yang usia-usia awal ini, itu mungkin sekitar 10% atau di bawah itu. Jadi lu bayangin gak sih kualitas anak-anak itu, dan ketika mereka kembali ke kelas nanti, mereka mungkin akan mengulang 2-3 tahun pelajaran sebelumnya lagi. Kenapa? Karena mereka sulit mengejar selama ini. Dan itu bukan masalah kita doang. Jadi di tahun 2024 pun pasti pendidikan akan jadi concern utama. Kenapa? Karena bahkan sekarang generasi muda lebih banyak, jumlahnya kita butuh orang-orang lebih banyak yang punya kualitas lebih baik, ya kan? Bonus demografi bahasa kerennya gitu kan. Dan kita harus memanfaatkan itu dengan cara apa? Pendidikan. Dan yang kedua, gue sangat support UBI. Jadi gue mau promosi juga nih. Silakan. Itu kebijakan Universal Basic Income yang sekarang lagi dicoba di seluruh negara. Termasuk Indonesia? Emang? Termasuk Indonesia? Indonesia belum nyoba. Jadi gue mesti ngomong ini. Gue pernah nulis juga di salah satu surat kabar soal UBI. Jadi konsepnya begini. Konsepnya adalah semua orang di usia produktif dikasih uang cash yang sama. Sehingga mereka punya pendapatan minimal untuk bertahan hidup. Yang esensial, yang basic. Sehingga apa? Itu bisa secara langsung menghilangkan kemiskinan. Direct impact. Jadi udah gak ada kemiskinan. Sehingga kemiskinan menjadi irrelevant. Iya dong. Semua punya kesempatan yang sama. Tapi kalau Andre itu adalah orang yang privilege, yang punya uang lebih banyak, lu tetap bisa ambil itu. Tetapi lu juga gak akan menjadi lebih kaya. Kenapa? Karena kan jadi potongan pajak. Ya kan di akhir tahun potong pajak, karena lu nambah, lu bisa dipotong pajaknya. Jadi duitnya juga gak kemana-mana, balik ke negara. Tapi buat orang-orang kecil ini yang seperti Gani zaman gap year gitu ya, yang nyari 2 juta sebulan itu susah banget gitu ya. Mereka bisa keluar dari tekanan-tekanan yang gak punya akses. Paham gak? Jadi kayak menurut gue jadi semua orang-orang yang SJW ini menurut gue please para SJW dukung UBI. Karena kalau lu ngomong soal kesetaraan, UBI adalah salah satu cara paling ampuh untuk bisa melakukan itu. Kenapa? Karena kalau udah ada itu, tidak ada lagi kondisi-kondisi yang bisa mengconstrain orang untuk tidak mengejar cita-citanya. Kalau Gani di gap year dulu dapat UBI, Gani nggak perlu capek-capek kerja di restoran segala macam, bisa fokus apa? Belajar. Iya kan? Gue nggak punya lagi kondisi di mana, aduh, gue mesti kerja kenapa? Karena gue mesti nyari duit biar bisa makan bla bla bla. Ketika orang keluar dari jerat kemiskinan, dia bisa punya berbagai macam ide yang bisa dia keluarkan. Kayak lu nggak miskin, jadi lu bisa punya ide, bikin podcast ya kan si yang punya film itu si Jill, dia bisa punya ide, kalau gue bikin bisnis Kenapa? Karena dia tidak takut dengan kemiskinan. Semakin banyak orang yang bisa keluar dari jeratan itu, ya harus bisa untuk berpikir lebih inovatif. Dan semua negara maju sedang mempertimbangkan itu. Dan corona kita suka nggak suka sangat mempercepat ide itu untuk menjadi lebih realistis. Kenapa? Karena kalau lu nggak dibayar,
lu nggak mau keluar ruangan kan. Apa kalau lu nggak dibayar, lu pasti keluar. Iya. Lu nggak bisa disiplin. Bener. Untuk mengikuti social distancing, Bener. PSBB dan sebagainya. Iya, bener. Akhirnya harus direct cash kan. Yes. Nah, sama sebenarnya logikanya. Jadi ke depannya menurut gue ini akan menjadi ide yang sangat sangat menarik. Dan bagi gue anak-anak muda lah yang harus dorong ide ini. Oke. Karena lu bayangin gini, orang-orang ngomong politik kotor segala macam. Kalau UBI sudah ada, ketika semua orang punya uang yang sama, ngapain lagi mainin politik? Karena orang udah gak butuh duit lagi. Iya. Lo ngapain ngasih duit ke gue? Udah dapat duit dari negara 4 juta sebulan, terus ngapain gue terima dari lo? Sekarang apa program lo? Iya gak? Itu sangat radikal banget, bisa ngerubah semua yang kita rasa itu jelek hari ini. Iya. Oke. Oke Gani, talking about UBI tadi yang lu bilang, actually itu menarik. Oke. Itu menarik banget. Oke. Tapi cara eksekusinya, lu percaya Indonesia bisa ngasih UBI? Gua percaya sih enggak. Terus, Tapi mau kita percaya nggak percaya harus didorong. Oke. Karena memang kita kedepannya akan menuju itu, Ndre. Ada satu potensi masalah yang sangat dekat yang kalau kita nggak punya solusi kita bisa hancur. Oke. Apa itu? Robot. Lo nonton Black Mirror gak? Nonton. Pasti nonton. Nonton. Lo tahu situasi-situasi itu kan? Tahu. Dan kedepannya itu mungkin bukan future lagi. It's near. Bukan near lagi. It's here. Sudah di sini. Iya. It's here gitu lah. Jadi segala macam AI, robotik segala macam sudah ada. Dan kedepannya ketika pekerjaan makin banyak yang diambil oleh robot, sekarang orang mesti kerja apa? Cara untuk bisa menjawab itu, kita harus mikir inovasi kan? Iya. Kayak sekarang orang banyak jadi driver ojol. Itu adalah bentuk inovasi. Kita nggak pernah kepikiran yang namanya jadi tukang ojek ternyata bisa mengelevate standar hidup orang. Yes. Nggak pernah kepikiran, kan begitu. Nah makanya kita butuh inovasi. Nah kedepannya dengan makin banyak robot ini, kalau kita nggak punya inovasi itu, kita nggak akan punya waktu yang banyak sebelum nanti kita benar-benar akan menuju krisis yang lebih panjang lagi. Kenapa? Karena pasti akan ada social konflik, ada political konflik dan sebagainya karena robot. Di negara maju itu sudah mulai ke sana pikirannya. Karena itulah UBI adalah salah satu cara biar kita punya inovasi lebih banyak. Kayak di Amerika misalkan, supir truk paling menarik supir truk. Truk di sana sudah banyak yang automate. Kenapa? Karena kan jarak jauh, akhirnya dikasih inovasi harus automate biar apa? Semakin meminimalisir supir ngantuk dan sebagainya. Dan sopir truk di sana adalah salah satu pekerjaan yang paling banyak buruhnya, ya. Dan mereka paling masif kalau demo dan sebagainya. Ketika itu robot datang, itu benar-benar merubah semuanya dan mereka jadi nggak punya pendapatan. Dan itu menjadi sebuah masalah politik. Nah, bagaimana cara kita biar mereka tidak punya masalah politik seperti itu? Cari gimana solusinya biar mereka punya uang agar mereka bisa bekerja yang lain. Caranya gimana? Kasih UBI. Lalu misalkan, kan nggak semua orang mesti jadi programmer. Kenapa? Karena mungkin kedepannya apa yang dilakukan programmer sekarang akan menjadi irrelevant juga. Kenapa? AI bisa bikinin website buat lo. AI bisa bikinin app buat lo. Nanti kecerdasan buatan. Jadi manusia yang nggak cerdas-cerdas amat ini ketinggalan. Dan ngapain, bagi gue jadi maksud gue jangan semua jadi suruh programmer lah, udah jadi podcaster aja gitu maksud gue. Saya jangan tepat. Iya kan, maksud gue kayak gak relevan lagi pekerjaan-pekerjaan itu. Nah makanya semua orang itu harus dikasih UBI biar punya pikiran kreatif kayak Andre. Gitu loh. Kalau nggak punya pikiran kreatif ke depannya, kita nggak akan tahu pekerjaan apa yang bisa nambah di masyarakat. Gitu loh. Jadi menurut gue ya kayak gitulah maksud gue konteks ke depannya. Oke. Tapi maksud gue secara praktikal, maksudnya Indonesia tuh capable nggak maksudnya dengan segala keuangan di Indonesia, perekonomian untuk bisa kasih UBI? Karena gue ngerasa Indonesia tidak capable, makanya harus ada UBI. Jawaban gue. Kenapa? Karena duitnya dari mana? Kalau ada UBI banyak hal-hal yang nonsens yang bisa kita kurangin. Contoh? Banyak kementerian-kementerian, gue gak mau sebutin kementerian apa. Ya gak usah sebut. Ya mungkin gak penting. Kenapa? Karena semua orang sudah punya UBI, sudah punya pendapatan. Karena masalah ekonomi adalah masalah paling esensial kan. Semua masalah sosial mungkin bisa teratasi dengan caranya kasih UBI. Itu satu. Dan soal politik tadi misalkan. Mungkin akan menjadi lebih baik program-programnya dan sebagainya. Tapi soal teknokratik kapabilitas pemerintahnya, menurut gue memang kita perlu proses di situ. Kenapa? Karena menurut gue akan ke depannya nih, ketika ini makin mainstream nih, misalkan banyak yang dengerin Andre gitu ya, makin mainstream. Menurut gue politisi mulai mikir, wah kalau orang belum apa-apa udah dikasih duit, nanti gue jualan apa? Karena gue politisi tapi gue goblok, gue gak punya program. Ketika gue kampanye,
Gue ngasih duit. Gue kan bisa ngasih duit gampang Iya, kan, ngasih iya. vote. Sekarang nggak bisa. Iya. Karena orang-orang udah punya duit. Iya. Gitu kan. Iya. Akhirnya gue mesti mikir. Jadi orang-orang goblok itu lama-lama juga akan ketendang. Oh. Kenapa? Ngapain gue? Lu gak penting bagi lu irrelevan buat gue lagi. Buat para pemilih-pemilih ini. Kayak gitu loh. Jadi dengan sendirinya kalau ini kita punya pemimpin yang punya apa visi UBI yang sama. Iya. Dengan sendirinya nanti Iya. kita punya politik yang akan lebih baik juga. Iya. Karena dia akan menghilangkan semua orang yang incapable sebagai politician. Iya. Kalau kita semakin sedikit orang-orang yang incapable Iya. di DPR, berarti penganggaran kita akan menjadi lebih baik. Oke. Kayak gitu. Dan adanya UBI tadi gue udah bilang akan menjadi lebih efisien. Kenapa? Karena semua hal yang non esensial dan sekarang ini dipakai sama politisi buat jual apa namanya program sebagainya itu tidak akan menjadi relevan lagi. Oke. Kayak gitu. Oke. So UBI is a good thing. Iya. Oke. Super UBI. Super UBI. Iya. Alright. Oke, Gianni, thank you Iya. banget udah Sama-sama. waktunya. Thank Itu you. really insightful gitu. Otak gue panas tapi berasa IQ-nya nambah ngobrol sama lu. Sering-sering ngobrol sih sama lu. Gue gak suka nih semua orang tuh bilang wah Gani berat ya berat. Gue gak mau ngomong berat jadi ngomong berat juga sama lu. Lu janjinya gak gitu tadi bilang. Terjebak tapi kan trigger juga. Oh, iya. Oke, thank you so much Gani. Sama-sama. Untuk orang-orang yang mau follow lu tentang untuk bisa kayak lu lumayan aktif kan di Twitter untuk lumayan. menyampaikan buah pikiran lu Lumayan. atau di artikel-artikel Iya, gitu kan. iya. Itu gimana bisa reach out ke lu sih? Ya di Twitter aja di @bertgani. Albert Gani ya Twitter. EDBERTGANI. GANI ya nggak pakai H. Kalau Gani itu kayak orang Arab. Al Gani. Gue nggak pakai H. Gani GANI. Oke, karena emang sering banyak yang salah. Apa? Banyak Banyak banget coy. Oh. Jadi kan ada salah satu filsuf terkenal. Filsuf apa namanya Islam Iya. itu Al Gani. Oh. Jadi dikiranya gue orang Arab kali yang nggak tahu muka gue gitu ya. Gitu. Alright. Thank you so much Gani. Sama-sama. Oke, Thank you. thank you so Thank you. much. Oke, bye bye.